Hai Leo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Leo ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepan Ponpon. Dan kita mau ngobrolin tentang kilas masa depan Leo. Dan detil jodoh ya, ini kita seru-seruan ya sayangku ya, seru-seruan aja. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Leo, ya iyalah ya, gitu kan, nggak mungkin ya. Leo itu jodohnya kembar, ciri-cirinya sama semuanya, rumah tangganya sama semuanya, it's impossible sayang, pakai logika ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Yang udah subscribe, like, dan komen, aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas, aku mengambil energi bulan. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kepada kamu diberikan keberlimpahan, rezeki, uang datang terus-menerus ke dompet kamu, ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Kepada kamu diberikan proses karya dan kerja sebagai saluran atas rezeki dari Allah atau dari Tuhan. Dan kepada kamu diberikan cinta, datang kepada kamu orang-orang yang sesuai. Dengan demikian diberikan cinta, kamu bisa belajar menjadi pusaran cinta agar orang-orang baik yang datang dalam kehidupanmu. Oke, diterima ya. Dan thank you once again. Oke, energi cinta Leo ke depan. Apakah ini? Wow. Leo, you know what? Kamu menikah dengan siapa? Kamu menikah dengan seseorang, ini dengan penggemar. Leo itu soalnya apa ya? Leo itu auranya aura star ya, memang auranya star. Biasanya orang-orang yang memiliki zodiak Leo itu mereka populer, orang-orang populer, kemudian menjadi pemimpin gitu, star. Jadi ya wajar kalau misalnya Leo itu punya banyak penggemar. Dan ini ternyata yang akan menikah dengan kamu itu adalah seseorang yang sudah lama ngefans sama kamu, pengagum rahasia kamu. Ya, pengagum rahasia, suka tapi nggak berani ngomong, ya elah gitu. Dan kita akan lihat seperti apa sih kehidupan kalian kelak. Oke. Di sini saya hanya membaca kartu apa adanya ya. Kalau keluarnya jelek ya saya omongin, kalau keluarnya bagus ya saya omongin, apa adanya saja. I see. I see. Sekalipun Leo itu adalah star, populer, banyak penggemar ya, tapi ternyata beberapa Leo itu memiliki gambar diri yang buruk. Gambar diri yang buruk itu mungkin beberapa Leo merasa aku kurang ini, aku kurang itu, jadi merasa kayak apa ya, gambar diri merasa gambar dirinya jelek gitu loh. Udah kurus masih aja merasa gendut. Nah, itu kurang lebih seperti itu Leo, dan itu adalah cerminan bahwa Leo kurang mencintai dirinya sendiri ya. Karena kalau sudah mencintai dirinya sendiri itu nyaman apapun kondisi tubuh Leo ya. Dan ternyata ya pasangan Leo itu di luar dari ekspektasi Leo. Nah, Leo itu kan punya standar yang tinggi biasanya. A, B, C, bla 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 bla. Nah, ternyata you know what? Yang menikah dengan Leo itu tidak sesuai gitu dengan standar yang ditetapkan oleh Leo. Lucu ya. Tapi memang biasanya kayak gitu sih. Ini banyak banget cerita yang seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi.
Kira-kira gambaran masa depannya seperti apa? Leo dan pasangan Leo. Pasangan Leo ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Leo. Tapi it's good, maksudnya kalian saling sayang gitu loh, kalian saling cinta kok. Oke, Karena Leo cukup banyak standar, bukan hanya standar tentang pasangan, tapi juga standar di dalam kehidupan. Jadi ini Leo banyak stres ya. Leo sering stres gitu karena banyak pencapaian-pencapaian yang mungkin ditargetkan tapi meleset, dan itu Leo banyak stres. Tapi somehow di dalam kehidupan pernikahan kalian ya, itu Leo berhasil menjadi lebih tenang. Dan ini sepertinya adalah energi dari pasangan yang lebih bisa mendekap Leo dengan segala ketantruman dan Leo yang terlalu overthinking itu bisa. Jadi pasangan kamu itu istilahnya bisa apa ya? Bisa ngepuk itu bisa ngemong gitu ya. Bisa ngemong sehingga Leo merasa aman, merasa secure gitu bersama-sama dengan pasangan. And then ya, Goddess of the Moon. Well, di dalam pernikahan kalian kelak, Leo yang memiliki aktivitas yang tadinya punya aktivitas seabrek, akhirnya jadi agak sedikit berkurang, ya. Jadi agak sedikit berkurang karena entah mungkin mengurus rumah tangga atau mungkin kurang mendapatkan izin, tapi ada batasan di sini ya. Jadi akhirnya kurang bisa beraktivitas dengan bebas Leo. Oke, kita akan lihat lagi untuk detail ciri-ciri, nanti akan dibahas belakangan. Sebentar ya, ini kartunya besar. Jadi untuk shuffle pun itu agak sulit. Oke, ada Four of Swords di sini. Ada mentor. Eight of Wands reverse. Sage of Pentacles. Sage of Pentacles itu King of Pentacles ya. Lalu last card ada, wow, ada Ten of Swords ya, oke. Oke. Di dalam pernikahan Leo dan pasangan ini ada konflik-konflik ya. Sepertinya karena memang mungkin karena Leo yang biasanya nggak pernah dibantah gitu. Leo kan a little bit bossy, maksudnya karena dia adalah raja hutan ya. Karena dia raja hutan, jadi memang mungkin senang gitu kalau misalnya untuk mengatur segala sesuatu, a little bit bossy gitu. Dan itu ternyata pasangan merasa keberatan dengan hal tersebut, dan itu menciptakan konflik-konflik di dalam rumah tangga Leo. Dan pasangan kamu ini sebetulnya adalah seseorang yang dipercaya oleh orang-orang. Dia memiliki pengikut ya, memiliki pengikut. Dia adalah seorang leader atau pemimpin atau penasehat, jadi semacam itu. Yeah, that's why gitu Leo tunduk sama dia gitu, karena memang ini memiliki satu karisma gitu orang ini ya. Namun di sini memang ada kayak semacam pertengkaran-pertengkaran yang dipicu karena kecemburuan, terus kemudian karena ego gitu ya, karena kecemburuan, karena itu tadi ya yang terlalu Leo yang terlalu mengatur gitu. Nah, itu mewarnai kehidupan pernikahan Leo.
Secara finansial sebetulnya wealthy. Wealthy itu artinya mapan, ya, berlimpah. Karena di sini ada King of Pentacles dan ini karena memang pasangan Leo itu adalah seseorang yang pinter ya, pinter cari duit gitu dan kebetulan diimbangi dengan Leo yang adalah star, cocok banget. Cocok banget. Jadi ketika berkolaborasi itu benar-benar mendatangkan keberlimpahan dalam kehidupan pernikahan Leo dan pasangan. Tapi di sini ya tuh bed karena itu tadi ya ada apa ya? Apa ya? Ini kalau misalnya bisa dilihat ini kapal, terus ini kapalnya itu ngangkut pedang-pedang ya. Artinya eh ujung dari pernikahan ini adalah ada terombang-ambing oleh satu situasi atau satu konflik yang cukup besar, sehingga Leo harus menghadapi situasi apakah mau lanjut atau tidak. Ada yang diperjuangkan gitu ya, atau ada yang harus diperjuangkan rumah tangga Leo. Tapi overall ya ini sebetulnya wajar ya karena di dalam rumah tangga itu memang selalu ada ujian atau cobaannya dan ya karena itu tadi sih ini bisa diatasi kalau Leo menundukkan ego. Apa terlebih lagi kalau misalnya yang Leo itu adalah wanita ya. Itu benar-benar mesti menundukkan ego ya, menundukkan ego dengan amat sangat. So di sini Leo dealing dengan zodiak Libra, Gemini, Aquarius, lalu ada juga di sini juga ada Virgo, Taurus, Capricorn, lalu di sini juga ada Aries, Leo, dan juga Sagittarius ya, api ketemu api. Nah ini kalau pasangannya api juga, wah ini wus gitu ya, rame. Oke. Oke ya, ada 9 zodiak itu kurang lebih sebagai gambaran dari pasangan Leo dan kalian itu bertemu melalui 2 kanal kemungkinannya ya. Jadi kemungkinan 2 kanal. Yang pertama itu melalui online. Online itu bisa mungkin media sosial. Jangan ditanya media sosialnya apa Bunda, media sosialnya sakarepmu. Maksudnya terserah kamu ya media sosialnya yang kamu punya apa. Tidak perlu ditanya karena bisa dengan semuanya. Selain media sosial juga bisa melalui aplikasi dating online sekarang kan banyak ya. Terus situs-situs dating online bisa atau grup WhatsApp misalnya kalian bergabung dalam satu grup WhatsApp ketemu dong di situ balas-balasan and then japri. Nah, itu bisa banget, oke. Terus kemudian kanal yang kedua adalah melalui kerja. Jadi Leo ini akan bertemu dengan pasangan melalui dunia kerja atau ketika Leo sedang melakukan pekerjaan. Ya, itu yang pertama. Atau karya. Kalau misalnya Leo tidak bekerja, maka dia berkarya. Ya, karya. Jadi entah mungkin melalui karya apa, lagi bikin-bikin sesuatu, and then ketemu dong sama dia gitu ya. Jadi ketemunya melalui itu, and then terjadilah yang namanya pertautan dan perpaduan kasih. Oke. Saya akan gali untuk inisialnya ya, sebelum ke ciri-ciri. Oke, untuk ciri-ciri. Di sini ada R Romeo, ada C Cica, ada A Alpha, ada M Mama, ada WWW Gombel, ada V Viva, ada B Bravo, ada S Susu, ada U Ultra, ada O Oscar, ada Q Back, ada L Lele, ada Tetanos. Oke ya, untuk inisial. Dan kita akan lihat untuk ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri, ada zodiak Pisces muncul ya. Berarti ada 10 zodiak ya. Tadi ada 9 zodiak dan ini ada muncul satu fire sign. Muncul satu water sign Pisces.
Lalu ada Aries. Ada Shio Babi di sini. Tahun kelahiran 71, 83, 95 Shio Babi. Oh ya, untuk ciri-ciri ini sangat subjektif. So kalau misalnya ada kamu dekat dengan seseorang di luar dari ciri-ciri yang dimasukkan, dan go ahead ya, karena kalau ciri-ciri otomatis sangat sempit banget, hanya beberapa energi yang ditangkap, oke ya. Dan ini pun nggak melulu semua ciri-cirinya masuk ya, bisa salah satunya tuh. Oke, langsing ya, untuk tubuhnya ini langsing. Perawakannya sedang. Bisa gemuk juga ya, jadi bisa langsing, bisa gemuk. Oke. Ada dua kemungkinan di sini. Oke, lompat sendiri. Shio Naga juga bisa. Shio Naga itu tahun kelahiran 76, 88, dan 2000. Ada Taurus juga di sini. Ada Capricorn. Oke. Oke, ini pendek ya, nggak terlalu tinggi ya. Jadi pendek, langsing, gemuk juga bisa, nggak terlalu tinggi. Oke. Dan saya akan coba gali untuk kesehariannya, ini bisa menjadi pekerjaan atau sehari-hari tuh dia terkoneksi tuh dengan apa aja gitu, ini kesehariannya dia ya. Oh, dia adalah seseorang menyukai seni. Ya, seni itu macam-macam ya. Lukisan, nyanyi, musik, semuanya. Tapi nggak melulu seperti itu. Kayak desain interior itu juga masuk. Maksudnya seni itu, dia menyukai seni gitu ya. Mungkin punya hobi yang berkaitan dengan seni. Termasuk kayak misalnya perajin tembikar, atau misalnya dia punya usaha tembikar. Desainer itu juga masuk ya, masuk ke seni ini. Kosakata pekerjaan Bunda sangat terbatas. Jadi silakan dikembangkan sendiri gitu ya. Tapi dia punya jiwa seni. Apalagi? Oke, bisa jadi dia pekerjaannya berhubungan dengan hukum, lawyer, advokat, penasihat hukum, atau misalnya penegak keamanan ya. Misalnya TNI atau polisi atau security juga bisa ya. Apalagi ya? Notaris, nah itu seperti itu bisa, atau misalnya bekerja sebagai pegawai negeri di Departemen Kehakiman atau apa. Nah, ini juga bisa ya, misalnya kayak pemuka agama nih bisa juga. Pemuka agama, ustadz, kiai, pendeta. Kenapa? Ya karena biasanya mereka yang kayak dimintain nasihat untuk suatu keadilan. Dia seseorang yang bisa dipercaya. Mhm. Orangnya berani ya, dia adalah seseorang yang pemberani, terus kemudian kuat, kuat maksudnya tubuhnya tuh kuat ya. Disuruh narik tronton gitu kali. Tapi kuat ya. Dia punya fisik yang kuat gitu. Dan seseorang yang berani. Berani mengambil resiko. Ya berani mendekati Leo itu saya rasa seseorang yang berani lah. Yang berani mendekati Raja Hutan tuh ya hanya orang-orang tertentu gitu ya. Dia adalah seseorang yang suka membaca, suka belajar, suka membaca, atau
mungkin kayak bekerja di bidang administrasi, seperti itu ya, bekerja di bidang administrasi juga bisa, atau penerbit, penulis apa, atau pokoknya ada kaitannya dengan buku ya. Biasanya, bisa jadi juga misalnya dia pendidikannya tinggi karena suka membaca, atau seseorang yang berpengetahuan luas karena dia suka membaca ya. Banyak hal di sini, silakan dikembangkan sendiri ya. Oke, dan saya mau lihat, ini saya close dengan satu kartu yang apa sih gitu yang dia menjadi satu perasaan dia kepada kamu selama di dalam pernikahan. Orangnya perhatian sama kamu, suka nanyain ya, kamu kenapa gitu. Perhatian dan perhatian terhadap perasaan kamu. Oh, kenapa nih? Sepertinya kamu yang sering melukai dia. That's why kenapa di ujung-ujung pernikahan itu pernikahannya gonjang-ganjing. Jadi kamu yang lebih banyak melukai dia. Nah, ini mungkin perlu diantisipasi karena kalau misalnya Leo tidak segera untuk memperbaiki diri, tidak segera introspeksi, pada akhirnya ini pasangannya akan udah males gitu ya, udah males gitu. Karena dengan sifat Theo yang mungkin a little bit bossy, sukanya ngatur gitu ya, dan itu ego Leo itu menyakiti pasangan. Tapi tentu saja ini bisa dicegah atau bisa diantisipasi dengan Leo yang belajar untuk rendah hati, ya. Belajar untuk rendah hati, belajar untuk tunduk. Nah, ya. Perlu diwaspadai di sini adalah pasangan yang akhirnya kayak mundur gitu. I don't need to be desired. Udah deh, kamu nggak usah sama aku lagi gitu ya. Dia enggak pergi sih, tapi dia lebih kayak menarik diri. Ya beda ya, pergi sama menarik diri itu beda. Kalau pergi kan mungkin kayak kebawa sama third party atau gimana, tapi ini lebih kayak menarik diri. Udah deh, aku mau menenangkan diri. Nah, sifatnya seperti itu. So, Leo ya, kalau misalnya melihat readingan ini bisa untuk antisipasi untuk kamu ke depannya bagaimana. Ya, Tarot memberikan satu kemungkinan di depan dan kita bisa saling introspeksi diri ya, oke? Dan kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu Leo, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya karena Bunda sering live ya sayangku cintaku, oke? I wish you a good luck Leo, semoga segera bertemu dengan jodoh yang baik, yang menerima kamu apa adanya, yang sayang hanya kepada kamunya. I love you Leo, bye-bye.